Amin. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, di mana pagi hari ini kembali ada kekuatan baru Tuhan berikan, ada semangat baru, dan kita akan menghidupi, menjalani kehidupan ini dengan terus bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 34. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Allah memberi hukuman bagi bangsa-bangsa yang tidak berjalan dalam kehendak Allah, bangsa-bangsa yang melakukan kejahatan, bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah. Jadi akan Allah hancurkan, akan Allah binasakan. Ayat pertama berbunyi demikian, Yesaya pasal 34. Marilah mendekat hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa. Perhatikan. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Wah, ini sesuatu yang mengerikan sekali. Ini adalah hukuman dari Allah kepada bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah, bangsa-bangsa yang sombong, bangsa-bangsa yang melakukan kejahatan. Secara khusus mereka juga melakukan kejahatan kepada umat pilihan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat mengerikan sekali pembinasaan ini, kehancuran ini, karena Allah yang melakukannya, Allah lah yang bertindak, dan ini bersifat, nanti kalau kita lihat ayat di bawah memang berbicara kepada Edom, tetapi juga untuk semua bangsa, yaitu bangsa yang tidak menyembah Allah, yang tidak bertobat, yang tidak datang kepada Tuhan, yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat, maka ini semua akan dilenyapkan oleh Tuhan. Akan dihukum. Dikatakan, hai bangsa-bangsa dengarlah dan perhatikanlah hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya, sebab Tuhan murka. Tuhan murka atas segala bangsa, segala bangsa. Tuhan murka kepada siapa? Segala bangsa. Bangsa yang mana? Tuhan murka kepada segala bangsa, yaitu bangsa-bangsa yang melakukan yang jahat, yang melakukan penyembahan berhala, yang tidak datang kepada Tuhan, yang tidak bertobat. Nanti kita melihat dalam nubuatan para nabi, maka bangsa-bangsa yang akan juga ada datang kepada Tuhan, karena mereka bertobat, mereka akan datang ke Sion, mereka akan datang ke Yerusalem, mereka akan beribadah kepada Allah yang hidup, mereka akan membawa kurban persembahannya. Tetapi bangsa-bangsa yang tidak datang kepada Tuhan, yang mengeraskan hati, yang tidak mau bertobat, maka mereka akan dilenyapkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melihat perbuatan jahat yang terjadi, hati Tuhan panas, dikatakan, dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Hati Tuhan panas. Kira-kira begini, kalau kita melihat keadaan zaman sekarang, melihat kelakuan manusia, adakah Tuhan hatinya bisa panas? Atau mungkin juga saat ini hatinya panas, hanya menunggu waktu saja bahwa akan terjadi penghukuman itu bagi umat manusia. Karena kita lihat saja, fakta sekarang adalah begitu banyak kejahatan. Pembunuhan, pertikaian, ini luar biasa. Kelakuan-kelakuan manusia saat ini ada banyak yang sangat-sangat jahat. Situasi
seperti sekarang kejahatan merajalela, ya, ada begal, ada pembunuhan, pemerkosaan, ya, ada yang merakit bom dan segala macam, ya. Banyak orang melakukan yang jahat. Nah, melihat kejahatan ini hati Allah panas, ya, dan sesungguhnya menunggu waktu, ya, waktunya akan tiba. Semua yang melakukan hal yang jahat akan didisiplin atau dimusnahkan. Nah, dikatakan Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka sedang, ya, menuju pembantaian, ya. Tinggal nunggu waktu mereka akan dibantai, akan diselesaikan, ya, akan dibinasakan. Nah, ini adalah hukuman bagi orang yang tidak bertobat, hukuman bagi orang yang terus melakukan yang jahat, hukuman bagi orang yang tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka akan ditumpas. Mengerikan sekali, ya, peristiwanya. Dikatakan orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Jadi mayat bergelimpangan di mana-mana, banyak, ya, saking banyaknya mungkin ya tidak ada lagi pemakaman, penguburan. Kelelahan orang untuk menguburkannya, jadi dibiarkan aja begitu sehingga baunya kemana-mana. Wah, bau busuk, ya, bau bangkai, dan ini menggambarkan sesuatu yang sangat tidak nyaman, ya. Ini menggambarkan sesuatu yang sangat menyedihkan. Jadi betapa menyedihkan garis akhir hidup orang-orang yang melakukan hal yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan yang melakukannya, Tuhan yang mengerjakan. Kalau Tuhan yang mengerjakannya, ya, kuasa apa yang bisa sanggup mencegah atau menghalanginya? Enggak ada, tidak ada satu kuasa yang bisa mencegah. Di ayat 5 berkata begini, sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Mengamuk, pedang Tuhan mengamuk, ya, muter-muter, ya. Ya, menyambar, siap. Wah, jadi kalau sudah waktunya pedang itu menyambar, banyak leher yang putus gitu, ya. Nah, ini menunjukkan adalah bagaimana penghukuman itu Tuhan kerjakan, ya. Lihat, Ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Nah, persoalan apa dengan Edom? Nah, Edom karena dia melakukan hal yang tidak baik kepada bangsa itu, manusianya yang melakukan hal yang jahat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita melihat kebenaran ini, bahwa garis akhir dari orang-orang yang melakukan yang jahat, ya, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, garis akhir mereka adalah sangat mengerikan. Nah, ini menjadi satu peringatan bagi kita untuk berhenti dari hal yang jahat, berhenti untuk melakukan dosa. Ya, kembalilah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Jangan kita, ya, terus-menerus melakukan hal yang jahat, ya. Jangan kita mengeraskan hati, kita pikir semua akan aman, kita pikir semua akan baik. Kadang-kadang itu yang terjadi, kan? Ketika belum ada hukuman itu, kita menganggap remeh. Ya, jalan saja. Kalaupun hal yang kita lakukan jahat, ya nggak apa-apa. Nah, supaya kita berhenti, stop untuk melakukan yang jahat, lihat garis akhir daripada perbuatan yang jahat. Itu sangat mengerikan. Ya, jangan sampai setelah mengalami penderitaan yang luar biasa baru kita teriak-teriak kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan menghukum, mendisiplin, ya, pasti Tuhan itu adil. Perhatikan di ayat 8, sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. Apa maksudnya perkara Sion? Yaitu tadi bangsa Edom, bangsa-bangsa lain yang, ya, menganiaya umat Israel, yang menindas, yang menghukum, yang menjajah bangsa Israel waktu itu. Maka bangsa-bangsa ini, ya, akan didisiplin oleh Tuhan, akan dihukum oleh Tuhan. Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter dan tanahnya menjadi belerang
negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala siang dan malam. Negeri itu tidak akan padam-padam, asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan, turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Ini nasib orang Edom. Ya, inilah nasib orang Edom. Mereka yang melakukan yang jahat. Jadi sesungguhnya bukan hanya untuk Edom. Kalau kita melihat firman Allah bahwa bangsa-bangsa, semua suku-suku bangsa yang hidupnya ya tidak berkenan kepada Allah, yang hidupnya adalah kehidupan yang jahat, ya kelakuan-kelakuan yang tidak baik, ya perbuatan mereka tidak benar, tidak sesuai dengan firman Allah, kecenderungan hatinya jahat. Nah, orang-orang ini akan ditumpas oleh Tuhan, ya akan diselesaikan oleh Allah. Ada pembalasan, ada waktu pembalasan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini mengingatkan kita supaya dalam setiap perjalanan hidup kita, mari lakukanlah yang baik, lakukanlah yang benar, lakukanlah perintah Allah, ya ikuti firman Tuhan, setialah, ya tetap hanya menyembah Allah kita, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, tetap berseru di dalam nama Yesus, dan jangan coba-coba ya melirik yang lain, jangan coba-coba melenceng, ya jangan coba-coba mengeraskan hati, ya, jangan coba-coba hidup di dalam kegelapan itu hanya akan menyengsarakan, itu hanya akan menghancurkan kita, itu hanya akan membawa malapetaka dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam hidup kita untuk terus berjuang. Hiduplah dalam kebenaran, ya. Tanggalkan, lepaskan, ya, perbuatan-perbuatan jahat itu, perbuatan-perbuatan kekerasan itu, ya, perbuatan-perbuatan yang penuh dengan dosa, lepaskan, tanggalkan. Jangan kita mau tinggal di situ. Dan yang mau kita lakukan adalah perbuatan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan firman Allah. Kita akan masuk dalam doa-doa kita, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bersemangat. Hiduplah dalam kebenaran, ya, hiduplah dalam kebenaran.